Halo semua, perkenalkan saya Valentina Nurhayati, NIM 2301060028, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh modul ajar dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Dalam membuat modul ajar itu, hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama membuat identitas modul. Di dalam identitas modul itu terdapat nama penyusun, mata pelajaran, tahun pelajaran, kelas, semester, jenjang, dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu ada kompetensi awal. Kompetensi awal yang saya pilih dalam modul ajar ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep unsur dan campuran dengan baik. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang saya pilih ada 4, yaitu yang pertama ada gotong royong, yaitu bekerja sama dengan seorang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, mandiri, di mana mampu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan sendiri. Yang keempat, bernalar kritis, yaitu menganalisis informasi secara logis. Yang berikutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu bisa berupa modul ajar, LKPD, laptop, dan alat tulis. Yang berikutnya ada target peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal umum, yaitu tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda, di mana mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang berikutnya ada pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Pendekatannya yaitu ada STEAM, metode yang digunakan yaitu diskusi, model pembelajaran yaitu PJBL atau Project Based Learning. Dalam modul ajar terdapat yang namanya kompeten inti. Di dalam kompeten inti akan membahas tentang materi pokok pembelajaran. Materi pokok pembelajaran yang saya pilih yaitu sifat koloid. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana sifat-sifat koloid dan konsep kelarutan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan contoh-contoh zat yang mudah dan sulit larut dalam kehidupan sehari-hari menggunakan tabel hasil pembelajaran kelarutan. Yang berikutnya membahas tentang pemahaman bermakna. Setelah mempelajari dan memahami sifat-sifat koloid, peserta didik dapat memahami konsep koloid dan sifat-sifatnya, mampu mempelajari materi sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya membahas tentang pertanyaan pemantik. Contoh pertanyaan pemantik yang saya buat dalam modul ini yaitu yang pertama, mengapa susu bisa tampak putih dan homogen padahal sebenarnya terdiri dari campuran zat. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu bagaimana cara kerja sabun dalam membersihkan kotoran dari pakaian ataupun tubuh kita. Yang berikutnya membahas tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang saya buat dalam modul ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep kelarutan dalam keseharian. Dalam modul ajar terdapat kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan kegiatan pembuka yaitu guru mengucapkan salam dengan penuh rasa syukur untuk membuka pertemuan. Yang kedua, apersepsi, yaitu guru mengaitkan materi dengan memberikan pertanyaan. Contoh pertanyaannya yaitu, kenapa langit tampak biru di siang hari dan kemerahan saat matahari terbenam? Selanjutnya, peserta didik menyimak dan kaitkan materi yang disampaikan oleh guru sebagai bekal bahan ajar. Yang ketiga, guru memberikan motivasi, yaitu guru memberikan gambaran mengenai materi yang akan dipelajari. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan awal. Yang berikutnya ada kegiatan inti. Hal yang dilakukan dalam kegiatan inti ini yaitu yang pertama menentukan proyek, yang kedua perencanaan proyek, di mana peserta didik membentuk kelompok, kemudian guru memberikan LKPD yang akan digunakan untuk merancang dan melakukan percobaan. Selanjutnya peserta didik berdiskusi untuk merancang percobaan pelaksanaan proyek. Yang ketiga ada pelaksanaan proyek, di mana guru memberitahukan batas waktu pengumpulan proyek dan peserta didik menyusun jadwal pengerjaan proyek. Yang keempat ada penilaian proyek, di mana peserta didik mengerjakan tugas proyek dan merekam percobaan, kemudian diunggah di akun YouTube. Yang kelima ada presentasi proyek, di mana masing-masing kelompok mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan, kemudian guru dan peserta didik lain memberikan komentar dan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi.
Selanjutnya, guru memberikan penguatan materi. Yang terakhir, ada evaluasi, yaitu guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Kemudian, peserta didik menceritakan apa yang dialami saat melakukan tugas proyek. Yang berikutnya ada kegiatan penutup. Hal yang dilakukan dalam kegiatan penutup ini yaitu yang pertama, peserta didik bersama guru memberikan kesimpulan pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan penilaian dengan memberikan kuis dan tugas. Yang ketiga, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Yang keempat, guru menyampaikan materi pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, guru dan peserta didik melakukan doa penutup. Yang keenam, memberikan salam. Di sini juga ada asesmen individu. Asesmen individu ini berupa tugas. Dalam modul ajar terdapat rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang saya gunakan dalam modul yang saya buat yaitu rubrik penilaian proyek. Aspek penilaiannya yang pertama pemahaman konsep, skor 4, pemahaman mendalam dan tepat, skor 3, pemahaman mendalam dan kurang tepat, skor 2, pemahaman dasar kurang tepat, skor 1, pemahaman kurang mendalam dan kurang tepat. Yang kedua, perencanaan proyek, skor 4, perencanaan sangat rinci dan realistis, skor 3, perencanaan cukup rinci, skor 2, perencanaan tidak rinci, skor 1, tidak ada perencanaan. Yang ketiga, kolaborasi tim, skor 4, sangat aktif bekerja sama dalam tim, skor 3, kurang bekerja sama dengan baik dalam tim, skor 2, kerjasama dalam tim terbatas, skor 1, tidak ada kerjasama dalam tim. Yang keempat, proses pelaksanaan, skor 4, menyelesaikan proyek sesuai dengan harapan, skor 3, menyelesaikan proyek kurang sesuai rencana, skor 2, menyelesaikan sebagian proyek, skor 1, tidak menyelesaikan proyek. Yang kelima, produk akhir, skor 4, kualitas sangat tinggi, skor 3, kualitas baik dan kurang relevan, skor 2, kualitas rendah, skor 1, tidak ada produk yang dihasilkan. Yang keenam, presentasi, skor 4, presentasi sangat baik, skor 3, presentasi cukup baik, skor 2, presentasi tidak jelas, skor 1, tidak dapat mempresentasikan. Jadi sekian penjelasan mengenai modul yang saya buat. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan kata.